Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi kami dari kelompok E akan mempresentasikan Confidentiality and Privacy Control. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Sioningrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Fari Malik Naja dengan NPM Akhir 89. Perkenalkan, nama saya Saadatul Daruni, NPM Akhir 100. Perkenalkan, nama saya Mezara Rama Cahyani dengan NPM 104. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM 026. Sebelumnya, belum membahas ke materi, yang pertama adalah pendahuluan, di mana bab ini tuh mencangkup dua prinsip penting lainnya dari sistem yang andal dalam Trust Service Framework. Nah, yang pertama itu untuk menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual suatu organisasi, dan yang kedua untuk melindungi privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, karyawan, pemasok, dan juga mitra bisnis. Next. Dan selanjutnya ada melindungi kerahasiaan dan privasi. Nah, organisasi memiliki banyak sekali informasi sensitif, termasuk rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen hukum, dan juga perbaikan proses. Kekayaan intelektual ini seringkali penting bagi keunggulan kompetitif dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, organisasi itu juga perlu memerlukan privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pemasok, pelanggan, dan karyawan. Nah, tujuan dari kerahasiaan dan privasi adalah untuk melindungi informasi sensitif dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. Akibatnya, seperti yang ada di slide, itu terdapat 4 tindakan dasar yang sama harus diambil untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang akan dilindungi. Yang kedua, mengenkripsi informasi. Yang ketiga, mengendalikan akses ke informasi. Dan yang keempat, melatih karyawan untuk menangani informasi dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek. Kita lanjut ke Information Right and Management atau IRM ya. Itu IRM adalah perangkat lunak yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses ke berkas atau dokumen tertentu, tetapi juga untuk menentukan tindakan seperti membaca, menyalin, mencetak, mengunduh, dan lainnya yang dapat dilakukan oleh individu yang diberi akses ke sumber daya tersebut. Nah, salah satu alat untuk mencapainya adalah perangkat lunak pencegahan kehilangan data atau DLP. DLP ini adalah perangkat lunak yang bekerja seperti program antivirus secara terbalik, memblokir pesan keluar seperti email, pesan instan, dan lainnya yang berisi kata kunci atau frasa yang terkait dengan kekayaan intelektual atau data sensitif lainnya yang ingin dilindungi oleh organisasi. Boleh di next. Oke, kita lanjut ke
generally accepted privacy principle. Itu atau prinsip privasi yang diterima secara umum. Itu terdapat GAPP itu mengidentifikasi dan mendefinisikan 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional berikut untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Yang pertama itu ada manajemen, jadi organisasi itu perlu menetapkan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan, serta informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. Nah, kedua ada pemberitahuan atau notis. Itu suatu organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada atau sebelum saat mengumpulkan informasi pribadi dari pelanggan atau sesegera mungkin setelahnya. Pemberitahuan tersebut harus menjelaskan dengan jelas informasi apa yang sedang dikumpulkan. Ketiga ada pilihan dan persetujuan, ada choice and consent. Itu organisasi harus menjelaskan pilihan yang tersedia bagi individu dan memperoleh persetujuan mereka sebelum pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi mereka. Keempat ada pengumpulan atau collection. Jadi suatu organisasi itu harus mengumpulkan hanya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Salah satu masalah khusus yang menjadi perhatiannya itu adalah penggunaan cookie di situs website. Kelima ada penggunaan penyimpanan dan pembuangan, use, retention, and disposal. Itu organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara dijelaskan dalam kebijakan privasi yang dinyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Keenam ada akses, jadi suatu organisasi itu harus memberi individu kemampuan untuk mengakses, meninjau, dan mengoreksi informasi pribadi yang tersimpan tentang mereka. Ketujuh itu ada pengungkapan kepada pihak ketiga. Jadi organisasi itu harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggan mereka kepada pihak ketiga hanya dalam situasi dan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi organisasi dan hanya kepada pihak ketiga yang memberikan tingkat perlindungan privasi yang sama dengan organisasi yang awalnya mengumpulkan informasi tersebut. Kelima ada keamanan atau security. Itu suatu organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi pelanggannya dari kehilangan atau pengungkapan yang tidak sah. Kesembilan ada kualitas atau quality. Itu organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggan mereka dan menggunakan prosedur untuk memastikannya untuk cukup akurat. Ke-10 ada pemantauan dan penegakan. Itu ada atau monitoring and enforcement. Itu organisasi harus secara berkala memverifikasi bahwa karyawannya itu mematuhi kebijakan privasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya boleh dijelasin oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai generally accepted privacy principle oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencurian identitas. Nah, salah satu masalah privasi yang semakin mengkhawatirkan adalah pencurian identitas, yaitu penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk keuntungan pelaku. Nah, pencurian identitas ini sering terjadi dalam bentuk kejahatan keuangan, di mana pelaku dapat memperoleh pinjaman atau membuka kartu kredit baru atas nama korban, bahkan menguras rekening bank korban. Nah, langkah-langkah sederhana untuk meminimalkan risiko pencurian identitas meliputi yang pertama, menghubungi biro kredit utama untuk melakukan pembekuan kredit. Yang kedua, dengan menyimpan dokumen sensitif dengan aman. Dan yang ketiga, tidak mengirim informasi pribadi melalui email yang tidak terenkripsi. Dan yang keempat, dengan membatasi informasi pribadi yang Anda bagikan seperti alamat dan nomor telepon. Next. Baik, selanjutnya encryption atau enskripsi di sini merupakan pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Dapat dilihat pada gambar 12.2 ini merupakan langkah-langkah dalam proses enkripsi dan deskripsi. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama, terdapat panjang kunci. Kunci yang lebih panjang memberikan enskripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah yang
jumlah blok berulang dalam chip berteks. Yang kedua, algoritma enkripsi. Sifat algoritma yang digunakan untuk menggabungkan kunci dan teks biasa itu penting. Algoritma yang kuat sulit jika tidak mustahil untuk dipecahkan dan menggunakan teknik tebakan brute force. Dan yang terakhir dengan kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada types of encryption system. Nah, sistem enkripsi simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Nah, IES adalah contoh sistem enkripsi simetris yang umumnya disederhanakan dalam sebagian besar sistem operasi. Nah, sistem asimetris ini menggunakan dua kunci yang dibuat sebagai pasangan yang cocok. Satu kunci yang disebut dengan kunci publik disebut secara luas dan tersedia untuk semua orang. Nah, kunci yang lainnya yaitu disebut kunci yang pribadi yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik pasangan. Kunci tersebut, RSA dan kriptografi kurva eliptik adalah contoh sistem enkripsi asimetris. Lalu, kedua jenis tersebut ini, jika kedua jenis kehilangan, untuk kedua jenis sistem enkripsi, kehilangan atau pencurian kunci enkripsi merupakan ancaman yang utama. Dan jika kunci tersebut hilang, informasi yang dienkripsi tidak dapat dipulihkan. Salah satu solusinya yaitu menggunakan perangkat lunak enkripsi yang membuat kunci induk bawaan yang dapat digunakan untuk mendekripsi apapun yang dienkripsi oleh perangkat lunak tersebut. Nah, dalam gambar 12.1 ini merupakan perbedaan antara enkripsi simetris dengan enkripsi asimetris. Nah, lalu yang selanjutnya ada virtual private networks atau VPN. Nah, VPN ini mengenkripsi informasi saat melintasi internet, menciptakan jaringan pribadi. Nah, dinamakan demikian karena menyediakan fungsionalitas jaringan aman milik pribadi tanpa biaya terkait lewat saluran telepon, satelit, dan peralatan komunikasi lainnya. Nah, ada dua tipe dasar VPN. Salah satu jenisnya yaitu menggunakan browser, mengenkripsi lalu lintas dengan SSL atau TLS. Nah, protokol yang sama yang menghasilkan simbol kunci yang umum setiap kali Anda melakukan belanja online atau perbankan. Nah, jenis lainnya menggunakan IPsec, suatu versi protokol IP yang menggabungkan enkripsi sebagai bagian dari proses pembuatan paket IP. Kedua jenis VPN ini menyediakan sarana yang aman untuk bertukar informasi sensitif melalui internet, namun menimbulkan masalah bagi komponen keamanan informasi yang lainnya. Nah, gambar 12.3 ini merupakan contoh VPN network. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hashing. Nah, hashing ini adalah proses yang mengambil teks biasa dengan panjang apapun dan membuat kode pendek yang disebut intisari pesan yang populer disebut sebagai hash. Nah, dalam tabel 12.2 ini perbedaan dari hashing dan encryption. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tanda tangan digital atau digital signature, di mana isu penting dalam transaksi bisnis adalah non-repudiation, tidak dapat disangkal, atau bagaimana membuat perjanjian yang mengikat secara hukum yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak manapun. Nah, secara tradisional hal ini tuh dilakukan dengan menandatangani kontrak dan dokumen lainnya secara fisik. Nah, pada slide di sini
yaitu menggambarkan bagaimana tanda tangan digital merupakan proses dua langkah, di mana proses dokumen pertama-tama membuat hash dari dokumen atau berkas, dan kemudian menginskripsi hash tersebut menggunakan kunci pribadinya. Next. Nah, eh, pada slide di sini merupakan contoh dari penggunaan eh, digital signature atau tanda tangan digital. Next. Nah, selanjutnya yaitu digital sertifikat dan infrastruktur kunci publik. Nah, di mana sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang berisi kunci publik suatu entitas dan mengesahkan identitas pemilik kunci publik tertentu tersebut. Nah, otoritas sertifikat dan berisi tanda tangan digital, otoritas sertifikat ini membuktikan keasliannya. Nah, sistem penerbitan pemasangan kunci publik dan privat serta sertifikat digital terkait ini disebut dengan infrastruktur kunci publik, di mana seluruh sistem PKI ini bergantung pada kepercayaan otoritas sertifikat yang menerbitkan kunci dan sertifikat. Next. Nah, selanjutnya yaitu blockchain atau rantai blok, di mana blockchain adalah buku besar terdistribusi dari dokumen hash dengan salinan yang disimpan di berbagai komputer. Nah, karakteristik penting dari blockchain adalah tidak dapat diubah secara sepihak oleh satu entitas. Namun, mayoritas peserta atau otoritas terpusat yang menjalankan blockchain non-publik dapat setuju untuk mengubah blockchain. Nah, pada tabel di bawah atau pada slide menunjukkan peran hashing dalam proses tiga langkah yang menciptakan blockchain. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.